Salah satu hal paling menarik setelah Perang Wano adalah kedatangan Admiral Ryokugyu di Wano Kuni. Dia muncul dan membantai sisa bajak laut hewan buas yang sedang berada di penjara Udo. Setelah melakukan hal tersebut, dia segera berjalan menuju ke ibu kota bunga dengan tujuan untuk meringkus Luffy. Ryokugyu berniat membawa kepala Luffy kepada Akainu karena dia ingin mendapatkan pujian dari fleet admiral itu. Namun, sepertinya langkah Ryokugyu untuk ke ibu kota bunga akan menemui kejutan yang sangat besar, sebab di tengah jalan Ryokugyu akan bertemu sosok yang mengejutkan. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan membahas tentang Aokiji muncul di Wano Kuni dan pertemuannya dengan Ryokugyu. Berdasarkan perkataan salah satu Gorosei dalam chapter 793, diketahui bahwa Aokiji telah berafiliasi dengan bajak laut Kurohige. Masih belum jelas apa posisi Aokiji dalam bajak laut Kurohige, tapi menurut admin, dia hanya sekedar beraliansi dengan mereka. Sebagai mantan admiral, tindakan Aokiji untuk berafiliasi dengan bajak laut Kurohige tentu menimbulkan tanda tanya besar. Meski begitu, Kurohige berpikir bahwa hal tersebut bukan hal yang perlu dikhawatirkan, karena dalam kelompok mereka sudah ada orang seperti Shiryu yang merupakan mantan sipir Impel Down. Baik Aokiji maupun Shiryu sama-sama pernah bekerja untuk pemerintah dunia. Namun sifat Aokiji berbeda dengan Shiryu. Shiryu terkenal kejam, dia suka membantai para tahanan yang ada di Impel Down. Orang seperti Shiryu memang cocok dengan bajak laut Kurohige. Sedangkan Aokiji, dia bukan sosok yang kejam seperti Shiryu. Aokiji pasti memiliki alasan tersendiri mengapa dia mau berafiliasi dengan bajak laut Kurohige. Dalam manga chapter 720, Barges mengatakan bahwa dia tidak mempercayai Aokiji. Jika Barges sebagai salah satu kru awal Kurohige tidak percaya kepada Aokiji, admin menduga bahwa para kru awal Kurohige lain pun tidak ada yang percaya kepada sang mantan admiral itu. Mereka pasti menaruh curiga bahwa Aokiji memiliki suatu alasan rahasia yang membuat dia berafiliasi dengan mereka. Maka dari itu, salah satu cara Kurohige untuk membuat para kru percaya kepada Aokiji adalah dengan memberi Aokiji misi yang sangat besar dan sulit. Misi itu adalah pergi ke Wano Kuni. Memang Kurohige tidak mengutus Aokiji sendirian ke Wano Kuni, tapi juga ditemani oleh sebagian pasukan dan beberapa komandan Titan dalam bajak laut Kurohige. Aokiji diberikan tanggung jawab paling besar dalam misi tersebut. Misi itu terdiri dari beberapa tugas. Pertama, membawa Kaido dan Big Mom agar buah iblis mereka berdua bisa diambil oleh bajak laut Kurohige. Kedua, beberapa orang kuat dengan buah iblis menarik pun wajib dibawa juga karena bajak laut Kurohige memang terkenal sebagai pemburu buah iblis. Ketiga, mengambil rod poneglyph yang ada di Wano Kuni. Kurohige pasti tahu bahwa ada satu rod poneglyph yang ada di Wano Kuni. Dan yang terakhir, ini tugas yang paling penting, yaitu memastikan lokasi detail dari Pluton yang berada di Wano Kuni. Menurut admin, Kurohige memang sudah tahu bahwa senjata kuno itu berada di Wano Kuni. Dalam chapter 956, Kurohige bersama dengan para anak buahnya bersiap untuk melakukan suatu pergerakan. Kurohige berniat untuk pergi mengambil sesuatu yang menurutnya akan sayang bila sesuatu itu sampai jatuh ke tangan angkatan laut. Memang tidak dijelaskan sesuatu apa yang ingin Kurohige ambil. Namun, bila membaca keseluruhan chapter tersebut, ada dua kejadian penting dalam chapter itu. Pertama, ada suatu insiden yang berkaitan dengan kerajaan Alabasta. Menurut Garp, itu adalah insiden yang sangat serius dan angkatan laut sedang berusaha untuk meredamnya. Kedua, ada berita menghebohkan soal Sabo. Walau masih belum jelas apa isi dari berita tersebut, tapi yang jelas itu kabar buruk tentang Sabo, sebab orang-orang yang berhubungan dengan Sabo ada yang menangis dan ada juga yang panik. Pergerakan dari Kurohige pasti berhubungan dengan salah satunya. Admin menduga pergerakan Kurohige berhubungan dengan insiden Alabasta. Kurohige yang dikonfirmasi suka meneliti sejarah sepertinya telah mengetahui bahwa poneglyph yang berisi tentang informasi Pluton berada di kerajaan Alabasta. Jika krokodil saja bisa tahu, maka bukan hal aneh bila Kurohige pun tahu tentang poneglyph tersebut. Saat Kurohige mendengar soal insiden Alabasta dan angkatan laut mencoba meredamnya,
Dia khawatir jangan sampai para angkatan laut yang datang ke kerajaan Alabasta menemukan poneglyph itu. Mengingat kejadian itu sudah beberapa minggu yang lalu dalam cerita, maka Kurohige telah berhasil mendapatkan poneglyph tersebut. Setelah membaca poneglyph yang berada di Alabasta, maka Kurohige pun menjadi tahu bahwa Pluton berada di Wano Kuni. Mengapa Kurohige bisa membaca poneglyph? Itu karena dia memang memiliki hobi meneliti sejarah. Baru-baru ini telah terungkap bahwa Tengu Yamahitetsu adalah Kozuki Sukiyaki, yang artinya dia juga bisa membaca poneglyph. Jadi saat ini sudah ada dua orang yang diketahui bisa membaca poneglyph, yaitu Kozuki Sukiyaki dan Nikorobi. Nah, sebentar lagi akan diungkapkan juga bahwa Kurohige bisa membaca poneglyph, sehingga ada 3 orang yang diketahui bisa membaca poneglyph. Di Wano Kuni, orang-orang yang diutus Kurohige membagi tugas. Ada beberapa komandan Titan yang mencari Kaido dan Big Mom, serta ada pula yang mencari Rod Poneglyph. Sedangkan Aokiji akan mencari lokasi Pluton. Untuk Kurohige sendiri, dia tidak ikut karena ada urusan yang lebih mendesak, entah itu bentrok dengan Shanks atau mungkin hal lain. Pencarian Kaido dan Big Mom oleh para komandan Titan mungkin akan sia-sia karena mereka berdua sudah jatuh ke dalam magma. Sedangkan pencarian Rod Poneglyph mungkin akan membuat para anak buah Kurohige bertemu dengan orang-orang di kubu Luffy. Nah, sedangkan pencarian Pluton yang dilakukan oleh Aokiji secara tidak sengaja akan membuat dia bertemu dengan Admiral Ryokugyu. Menurut admin, pertemuan mereka akan menghasilkan pertarungan. Ryokugyu yang tahu tentang afiliasi Aokiji dengan bajak laut Kurohige akan menganggap bahwa Aokiji adalah seorang musuh yang perlu untuk diringkus. Ryokugyu yang sangat percaya diri dan brutal pun akan berpikir jika selain membawa Luffy dia juga bisa membawa Aokiji, maka Akainu pasti akan sangat senang. Memang ada kemungkinan bahwa Aokiji sebenarnya hanya mata-mata untuk mengawasi Kurohige, sama seperti pasukan Sword. Namun, seandainya pun itu benar, Ryokugyu sepertinya tidak akan tahu tentang hal tersebut. Pekerjaan Aokiji dilakukan dengan sangat hati-hati dan rahasia. Dengan begitu, Ryokugyu tetap akan melancarkan serangan kepada Aokiji. Walaupun Aokiji memiliki sifat yang santai, tapi tentu dia tidak akan tinggal diam saat diserang oleh Ryokugyu. Pertarungan antara Aokiji melawan Ryokugyu pun akan segera terjadi. Pertarungan mereka berdua tidak akan sebesar pertarungan Aokiji melawan Akainu. Sebab dalam pertarungan melawan Akainu, Aokiji saat itu masih menjadi seorang admiral dan bertarung dengan sangat serius. Sama halnya dengan Akainu yang juga sangat serius. Tak heran pertarungan mereka memakan waktu yang sangat lama. Berbeda dengan itu, dalam pertarungan melawan Ryokugyu, Aokiji tidak akan bertarung dengan sangat serius sebab dia tidak ada niat untuk menghabisi Ryokugyu. Di sisi lain, Ryokugyu yang masih berpikir akan meringkus Luffy juga tidak akan mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk melawan Aokiji karena Ryokugyu berpikir dia masih harus menyimpan tenaga. Namun, walau keduanya tidak bertarung menggunakan 100% kekuatan mereka, tapi tetap saja pertarungan akan berjalan dengan sengit mengingat kualitas kekuatan keduanya benar-benar luar biasa. Pertarungan melawan Aokiji pun akan membuat Ryokugyu sibuk, sehingga dia tidak akan sempat pergi ke ibu kota bunga. Pertarungan mereka berdua sepertinya akan selesai tanpa adanya pemenang, karena ada satu dan lain hal yang membuat pertarungan mereka terhenti.